Islamnya. Kalau saya sendiri sebagai warga Indonesia tentu bangga, soalnya kan keberagaman itu juga kekayaan Indonesia juga sih. Alhamdulillah sangat bangga sekali karena keberagaman itu indah sekali. Jadi kita ini merupakan anugerah terindah dari Tuhan yang diberikan pada kita. Ya, pasti saya bangga karena saya melihat pluralitas itu sebagai sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Ya, tentu saja saya bangga dengan keberagaman di Indonesia karena saya percaya keberagaman adalah sumber atau tantangan dinamika bagi kita semua untuk menciptakan suatu integritas yang kuat di antara masyarakat Indonesia. Dengan keberagaman pastinya bangga karena dari situ kita bisa belajar kayak variasi berbagai macam dari agama itu sendiri gitu loh. Jadi banyak yang bisa kita dapetin dari berbagai macam itu. Menurut Bapak, apakah perbedaan dari agama dan kepercayaan? Menurut saya, sebelum kita mengenal agama, ya toh, intinya agama itu adalah suatu anutan, apalagi di dalam jadi warga negara Indonesia kan kita mengenal 5 agama. Dan kebetulan kita dilahirkan, saya pribadi sebagai agama Muslim atau Islam. Jadi menurut saya apakah perbedaan antara agama dengan kepercayaan sangat berbeda sekali. Karena kita menganut satu agama itu harus melaksanakan syariatnya, melaksanakan perintah-perintahnya, seperti itu aja. Kalau kepercayaan itu kan mungkin tidak ada aturan seperti acara dari aturan syariat misalnya seperti itu. Kalau dari agama kan harus ada rukun Islam. Kalau menganut di agama saya harus ada rukun Islam, ada rukun iman. Tapi kalau mengenai kepercayaan itu sudah berbeda. Kalau dilihat dari segi legalitas, menurut saya agama itu sudah diakomodasi dan diakui oleh negara, sedangkan untuk kepercayaan itu masih memiliki kesulitan untuk memperjuangkan legal standing mereka. Kalau menurut saya agama dan kepercayaan tuh ada kayak bedanya tuh di konsep Tuhannya gitu. Kalau agama kan lebih ke Tuhan, kamu mempercayai Tuhan yang mana gitu kan. Nah, kalau kepercayaan kan nggak harus tentang Tuhan, jadi kayak banyak kepercayaan seperti tradisi, adat istiadat dan lain-lain seperti itu. Agama itu ya yang kayak kita tahu ya kayak banyak pilihannya, ibarat menurut saya agama itu kayak rumah. Jadi rumah itu banyaklah di daerah mana aja gitu. Tapi kalau kepercayaan itu sama aja kayak kita tinggal milih rumahnya itu di mana gitu loh. Misal kita di daerah sini berarti kita milih agama ini, kita yakin di situ, kita nyaman di sana gitu. Agama terdiri dari simbol dan ritualisme, di mana agama terstruktur secara kompleks dan diakui oleh negara secara legal. Yang pasti di Indonesia terdapat 6 agama yang sudah dilegalkan secara resmi oleh pemerintah. Nah, di sisi lain, kepercayaan adalah dari ritualisme yang tentu saja secara legal itu tidak diakui oleh hukum. Akan tetapi, bagi saya pribadi, kepercayaan dari masyarakat Indonesia adalah sesuatu yang mahal harganya dan perlu kita legalkan di dalam diskursus masyarakat itu sendiri. Apa pandangan kamu mengenai kepercayaan tertentu yang dimiliki teman atau saudara kamu? Jika kita merujuk pada HAM, setiap orang itu memiliki kebebasan untuk memilih kepercayaan yang mereka anut. Nah, masalahnya beberapa kepercayaan di Indonesia itu masih dilabeli dengan stigma-stigma negatif. Yang pertama, lalu belum dari semua kepercayaan yang ada di Indonesia itu diakomodasi oleh negara, padahal kebebasan untuk memeluk kepercayaan itu sudah dijamin. Ya, kalau saya membebaskan, yang penting dianya bisa tanggung jawab dengan pilihan tersebut. Saya kira tidak ada masalah kepercayaan tertentu selama tidak melanggar syariat, selama tidak melanggar syariat, selama tidak melanggar dan melawan hukum di kenegaraan kita ini. Kan banyak kepercayaan-kepercayaan yang radikalisme, yang bertentangan dengan aturan syariat maupun dari negara kita. Kalau saya sendiri, kalau teman saya berbeda agama atau kepercayaan dengan saya itu nggak masalah ya, soalnya kan itu punya hak masing-masing buat mempercayai kepercayaan yang mana, agama yang mana. Menurut saya pribadi, kepercayaan yang teman atau saudara saya anut
itu sah apa adanya di dalam pikiran saya, meskipun mungkin secara hukum itu tidak diakui atau tidak dilegalkan secara sah, tetapi saya percaya adanya kepercayaan itu seperti rasa bangga saya yang sudah saya katakan di awal, itu menjadi sumber integritas yang kuat bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana sikap kamu kepada teman atau saudara kamu yang memiliki kepercayaan tertentu? Ya, saya rasa jawaban yang paling baik adalah tetap melakukan toleransi. Dan itu pula yang akan saya lakukan kepada teman atau saudara saya yang menganut kepercayaan tertentu tersebut. Saya percaya melalui toleransi akan tercipta suatu harmonisasi di antara masyarakat Indonesia untuk menjadi suatu negara yang lebih kuat dan terintegritas. Kalau soal ini, saya rasa kita harus melihat mereka itu sebagai manusia yang memiliki hak untuk menggantungkan kepercayaannya kepada apapun. Nah, kalau misal kita memiliki teman atau saudara yang menganut kepercayaan tertentu, ya kita tidak berhak untuk menjudge mereka. Kalau kita bisa melihat mereka sebagai manusia, sebenar-benarnya manusia yang memiliki hak, manusia yang butuh akan agama, butuh akan iman, saya rasa toleransi di Indonesia akan lebih mudah dicapai. Sikap kita harus toleransi karena kita diciptakan di sini itu adalah diciptakan Tuhan di sini itu adalah saling mengisi, saling berkeanekaragaman. Itu tujuannya adalah untuk saling memperkenalkan dari suku, bangsa dan sebagainya. Karena perbedaan itu indah, karena ini adalah rahmatan lil alamin seperti itu. Yang penting kita saling mencintai antar sesama, itu aja. Ya sama aja kayak tadi lagi, sama aja tak bebasin, yang penting dia bisa tanggung jawab gitu aja. Jangan lupa kalau misal kita hidup di Indonesia juga bukan tentang agama tapi sosial, itu yang paling nomor satu sih. Kalau sikap saya pasti menghargai dan berusaha untuk bersikap atau omongan itu dijaga biar gak menyinggung teman saya yang beda agama gitu.